Satria Mandala. Pertujuan kita di sini ingin mengerjakan tugas sejarah dari Bu Resi. Bu Resi cantik. Perkenalkan, nama saya Kaila Zulfafina Andari dari 10 DPB 2. Nama saya Siti Aisyah dari 10 DPB 2. Nama saya Ananda Nuruma Syakira dari 10 DPB 2. Nama saya Zahira Romana dari 10 DPB 2. Dan nama saya Nurasana dari 10 DPB 2. Saksikan video kami. Dah. Ini adalah tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman saat beliau sakit yang dipakai sewaktu memimpin gerilya dalam Perang Kemerdekaan. Kondisi sakit tak membuat Sudirman ciut menyusun perang gerilya. Dia turun langsung ke medan perang meski harus dibantu dokar yang ditarik pengawalnya maupun tandu. Ini adalah meja dan kursi tamu di kediaman Pangsar Sudirman. Dan ada juga tempat tidur di kediaman Pangsar Sudirman. Terdapat pula benda-benda yang dipergunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman selama bergerilya pada Februari 1949 di Kelurahan Nogosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yaitu meja tulis, meja tamu, dan tempat tidur. Pertempuran Ambrawa, pertempuran besar yang terjadi antara Tentara Nasional Indonesia yang baru saja dibentuk dan Angkatan Darat Britania Raya dengan pasukan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 dan 15 Desember 1945. Peristiwa ini bermula ketika pasukan sekutu yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administration berusaha membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan di Jepang. Hal ini membuat para pemuda Ambrawa dan PKR menjadi marah dan pertempuran pun tidak dihindari. Pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 1962, Mahkamah Angkatan Darat mengadili Soekarmajisari dan Kartosuwiryo, pemimpin DI atau TII dan NII, atas tuduhan makar dan upaya pembunuhan Presiden RI. Sejak 1949, aksi DI atau TII menyebabkan 22.895 korban jiwa dan pembakaran 115.822 rumah di Jawa Barat. Kartosuwiryo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 23 Maret 1973, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR telah mensahkan calon tunggal Jenderal TNI Soeharto sebagai Presiden RI terpilih. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah dalam peralihan Orde Lama ke Orde Pembangunan. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah kembali menegakkan prinsip-prinsip kehidupan konstitusional dan kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada pendaratan Angkatan Perang dan Polisi di Padang tanggal 17 April 1958. Sekelompok golongan politik telah berhasil memperalat beberapa tokoh militer tertentu di daerah untuk ingkar pada Sabta Marga dan Pancasila. Mereka membentuk dewan-dewan di daerah untuk memperjuangkan tuntutan terhadap pemerintah pusat. Dewan-dewan yang dibentuk itu terdiri dari Dewan Gajah, kedua ada Dewan Garuda, terakhir ada Dewan Manguni. Di sini pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian pada 2 Januari 1962 setelah dikeluarkannya Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 untuk menghadapi Belanda dalam perjuangan pembebasan Irian. Presiden mengeluarkan keputusan membentuk Komando Mandala dengan Maijen Soeharto sebagai Panglima. Dibantu beberapa perwira dari 3 angkatan, mereka mengendalikan operasi militer melawan Belanda yang masih menguasai Irian. 1962 memperkuat Korps Marinir. 1962 sampai 1963 Operasi Trikora. 1964 Operasi Dwikora dan menumpas gerombolan D1 atau T2 Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. 1965 menumpas pemberontakan G30 SPKI. 1975 sampai 1979 Operasi Seroja di Timur Timur. 1979 diabadikan di Museum Satria Mandala. Ini
merupakan tank amfibi PT-76. Pada tahun 1962 memperkuat Korps Marinir, tahun 1962 sampai 1963 Operasi Trikora, tahun 1964 Operasi Dwi Kora, tahun 1965 menumpas pemberontakan G30 SPKI, tahun 1975 sampai 1979 Operasi Seroja di Timor sampai Timur, dan pada 1979 diabadikan di Museum ABRI Satria Mandala. Tank ini berasal dari Rusia dan tank ini berkuatan 90 PK dan tank ini berisikan 8 orang kru. Lalu tank ini sumbangan dari TNI AL. Tank ini pernah dipakai dalam operasi Trikora pada tahun 1962. Lalu tank ini pernah dipakai dalam penumpasan G30S PKI pada tahun 1965. Dan pada akhirnya tank ini diabadikan di Museum Satria Mandala pada tahun 1979. Sekian dari vlog kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.